Shalom, merdeka. Bendera udah dipasang, ya. Sudah siap untuk menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Amin. Saudara-saudara, ada satu ayat dalam Injil Yohanes dikatakan, jika anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Katakan merdeka. Jika anak itu. Pertanyaannya, anak itu anak siapa? Karena dikatakan jika anak itu, ya, yang pasti anak itu bukan anak saya dan juga bukan anak saudara. Yang setuju bilang amin. Bukan anak kita, ya kan? Bukan anak saudara, bukan anak saya. Saya ingat satu ayat di Matius 1 ayat 1. Ayat yang mungkin jarang dibaca. Dikatakan, ditampilkan. Terima kasih Multimedia Production luar biasa. Matius 1 ayat 1. Kita baca. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Saudara, Daud dan Abraham sama-sama mempunyai anak. Ya. Daud punya anak, Abraham juga punya anak kan? Saudara punya anak, saya juga punya anak kan? Halo, amin. Tetapi anak-anak Daud dan Abraham, anak-anak mereka itu mengecewakan. Masih ingat ada anak bernama Amnon, salah satu anak Daud, yang pura-pura sakit. Tiba-tiba dia punya keinginan yang tidak wajar. Dia cinta kepada adiknya sendiri. Namanya Tamar. Lalu dia pura-pura sakit. Daud datang, kenapa nak? Sakit Pak. Kamu mau apa? Enggak, saya mau dirawat sama adik saya aja, Tamar. Padahal ada udang di balik rempeyek. Waktu Tamar merawat dia, tiba-tiba diperkosa. Adiknya ditidurin. Selesai, adiknya diusir. Ya, sehingga Tamar bilang begini, masa aku ini lebih rendah dari pelacur? Habis kau pakai aku, kau buang, kau usir seperti ini. Ya kan? Ternyata bukan cinta, tapi nafsu. Cinta dan nafsu itu beda tipis. Kadang-kadang orang pikir ini cinta, padahal itu cuma nafsu aja. Selesai pakai, buang. Ya. Saudaraku, ada lagi anak bernama Absalom, saya tulis. Absalom, anak yang mestinya udah disiapkan Daud jadi pangeran, menjadi pengganti, next king, raja selanjutnya. Tapi Absalom rupanya tidak sabar. Iki kapan ngenteni bapakku mati, gak mati-mati gini. Kadang-kadang ya seperti itu, kalau repot ya, warisan gak dikasih, anak dan mantu itu doakan papanya sama mertuanya cepat mati. Kalau dikasih nanti kurang ajar. Orang tuanya udah tua disia-sia. Memang repot. Maju kena, mundur kena. Gak dikasihkan didoakan cepat mati. Dikasihkan wong tua ini gak direken. Ada bilang, Pak, warisan sedikit arek-arek iki wong tua ini gak direken, Pak. Kalau gak dikasihkan, sampean ya didoakan cepat mati, podo ae. Dikekno salah, gak dikekno salah. Ya, kadang-kadang menghadapi kejadian seperti ini. Maju kena, halo, maju kena, mundur juga kena. Ditegur salah, gak ditegur juga salah. Nek gak diomongi, mosok wong salah gak diomongi. Diomongi, keluar, metu, pergi. Wah, repot memang. Ya. Nah, saudara-saudaraku, Absalom ini merasa papa ini kelamaan. Udah, dia ngambil jalan pintas. Dia bikin kudeta, papanya sendiri. Semua anak-anak Daud ini yang ganteng, yang hebat, yang pinter, ternyata mengecewakan. Mungkin saudara dan saya adalah orang-orang yang pernah kecewa kepada anak-anak kita. Anak saya kok gini Pak ya? Hari ini saya mau sampaikan kepada jemaat, jangan berharap kepada anak-anak kita. Kok nggak ada amin? Jangan berharap kepada anak. Banyak orang kecewa.
Ada orang di Singapura, saudara. Jadi pengemis ketemu sama Lee Kuan Yew, kalau nggak salah itu. Perdana Menteri waktu itu masih hidup, papanya Lee Hsien Loong. Ya, loh, kon lak koncoku sekolah. Loh, kok tadi pengemis kiki apa cerita deh? Bagaimana ceritanya? Saya diusir anak saya, anak tunggal. Semua harta, kekayaan, pabrik, apartemen, semua saya kasihkan anak saya. Anak saya menikah dengan perempuan dan perempuan tuh nggak suka dengan saya diusir. Loh. Kok ceritanya kayak gini Ki? Ya apa ini? Ya, semua anak mengecewakan. Hanya ada satu anak yang tidak pernah mengecewakan kita. Siapa anak itu? Wah, loyo itu saudara. Siapa anak itu? Beri tepuk tangan, bilang Yesus. Jika anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Teriak, merdeka. Ayo baca dulu ayatnya ya. Mungkin banyak yang sudah tahu, juga banyak yang belum tahu. Yohanes 8 ayat 36. Minggu depan Pak Johan Lumindong akan khotbah jam 10 ya. Kalau ada banyak hamba-hamba Tuhan akan khotbah dan semua bicara kemerdekaan. Yang pasti 17 Agustus kita akan bikin peringatan yang luar biasa. Ya, untuk negara kita pas hari Sunday, hari Minggu. Ya, ayo baca Yohanes 8:36. Sama-sama saudara. Nanti sore Pak Jeffrey, CS Chandra ya. Kalau tadi Jeffrey Waworuntu tadi ya. Yang pimpin ya, nanti sore jam 3 jam 5 Pak Jeffrey S. Chandra, penyanyi yang dipakai Tuhan akan memimpin dalam penyembahan ya, memberkati kita. Ayo baca 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, lebih semangat, kamu pun merdeka. Yang pasti anak itu bukan anak kita. Bukan anak saudara, bukan anak saya. Dalam silsilah Yesus Kristus dikatakan anak Daud, anak siapa tadi? Daud dan Abraham sama-sama punya anak. Tetapi anak-anak mereka ada Adonia ini kepingin sama gundiknya Daud, dibantai sama Raja Salomo, kakaknya sendiri. Kamu kok mintanya aneh-aneh? Masa kamu mau kawin sama gundiknya papa? Sebelum mati, Daud ini memang aneh-aneh. Sebelum mati dia kademen kepingin dicarikan selimut. Tapi selimutnya bukan selimut kain, selimut hidup. Cewek cantik Abisak namanya. Golek perkara ae Daud iki. Wis tuwek sik kepingin selimut. Ya, yo lek selimut enggak apa-apa dibelikan selimut kain. Beludru. Selimutnya jaluk wong wedok nom ayu. Daud mati, Adonia pikir ini istrinya papa terakhir ini ayu, tak kawin kemarin ya. Wah, Salomo dengar ini ngamuk Salomo. Ngapain kamu minta istrinya papa? Sekalian aja minta kursiku ini. Dibantai oleh Raja Salomo, saudaranya sendiri. Jadi dalam keluarga ini ribut. Anak-anak kadang-kadang bikin orang tua pusing. Aku ngeluh Pak dulu anakku ki. Kan duwe anak ya soro. Duwe anak ya soro. Ya apa enake? Ya mbak karo wis. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Kata Ebit GAD. Ya, saya itu yang nggak punya anak nggak usah sedih gitu loh. Yang punya anak juga nggak kesenengan punya anak. Yang nggak punya anak disyukuri, punya anak disyukuri aja. Halo, saya yang setuju tepuk tangan buat Tuhan. Kakean duwe ngeluh, gak duwe. Itu saya pernah bilang manusia ini kayak pohon. Itu orang buta waktu dicelikkan Yesus dalam penumpangan tangan yang pertama. Yesus tumpang tangan 2 kali loh. Gak ada itu dalam cerita Alkitab baru ceritanya orang buta yang ditumpangi tangan Yesus 2 kali. Pertama kali yang ditumpangi tangan dia ditanya, kamu lihat apa? Saya lihat manusia ini seperti pohon. Manusia ini seperti apa? Sebab itu harus berbuah. Pastor Timothy bagus khotbah di Youth. Waduh bagus, saya dengerin. Ya, kita doakan Pastor Timothy dipakai Tuhan luar biasa. Seperti Pastor Andrew, Pastor Michael. Sama-sama dokter semua. Dokter ini dokter gigi. Ya, dikatakan harus berbuah.
Semua katakan harus apa? Pohon ini ditanam di depan rumah kita. Tujuannya supaya berbuah. Saudara punya pohon mangga gak berbuah, kira-kira seneng atau jengkel? Iki gede nyelontang gak ono wone, ketoken ae maren. Potong aja ini. Ya kan? Saudara-saudaraku, harus berbuah. Manusia seperti pohon. Sebab itu manusia ini ya kayak pohon. Kurang air mati, kebanyakan air mati. Kurang duit mati, kakean duit mati. Soalnya mangan terus. Kakean duit, mangan terus, minum-minum, seneng-seneng, game. Ya, sebab itu hidup ini perlu Tuhan. Amin. Yang perlu Tuhan bilang yes. Bilang aku perlu Tuhan. Nggak cukup cuma duit tok ya. Memang uang perlu. Semua perlu. Tapi memang uang bukan segala-galanya. Tapi segala-galanya perlu uang. Saumeke ini lho uang. Saumeke apa goyang duit iki. Tek nyalakno lampu cetek duit. Betul nggak? Jalan naik Grab butuh apa? Uang. Mobil Anda perlu diisi bensin. Perlu apa? Ya. Nggak mungkin serang isi bensin. Pak berapa? Sekian. Tuhan berkati ya Pak. Anda sok dikeplaki. Bayar nggak cukup Tuhan berkati. Ya kan? Semua perlu uang. Tapi uang bukan segalanya. Dalam hidup ini perlu Tuhan. Saya yakin saudara datang hari ini perlu Tuhan. Amin. Perlu Tuhan, tepuk tangan bilang aku perlu Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak saudara melihat jika anak itu memerdekakan kamu, kamu pun apa? Benar-benar merdeka. Saya ingat bagaimana Tuhan ya menyelamatkan seorang bernama Kornelius. Semua katakan Kornelius. Yang hampir selamat. Diselamatkan karena hampir selamat. Saya tulis, catat ini. Perhatikan setiap kata baik-baik. Tuhan menyelamatkan Kornelius, seorang perwira pasukan Italia. Ya, Tuhan selamatkan dia. Saya punya pendeta senior dulu namanya Cornelius. Ya. Bagus, hebat. Cornelius. Saya dulu pikir ada nggak ya di Alkitab ya? Saya kan nggak tahu. Oh ada. Cornelius, seorang perwira, seorang yang diselamatkan Tuhan. Karena dia hampir selamat. Tuhan tidak mau kita hanya hampir selamat. Tapi Tuhan mau kita benar-benar selamat. Ini beda. Dua hal yang berbeda. Hampir selamat dan benar-benar selamat. Saya ingat tadi. Jika anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saya berdoa semua jemaat GSJS termasuk saya, kita benar-benar selamat. Bukan hanya hampir selamat. Kalau hampir belum. Tapi benar-benar. Coba kita teriak ya. Benar-benar merdeka. Kedua, benar-benar selamat. Sama ya. Benar-benar merdeka dan benar-benar selamat. Saudara, ada satu ayat dalam surat Petrus mengatakan begini. Tuhan tahu menyelamatkan orang saleh pada hari penghakiman. 2 Petrus 2 ayat 9. Saya baca di Kisah Rasul 10. Kornelius adalah orang yang saleh. Orang yang saleh. Saudara-saudara, saya ingin kita bisa mencapai suatu target dari Tuhan. Kita jadi orang saleh. Saya sering menyanyikan satu lagu kalau ada orang meninggal sebagai penutup. Surgalah rumahku yang amat ku rindu, kesana ku tuju pandangan mataku. Tidak lama lagi ku tiba di sana,
Oh betapa senang untuk selamanya. Indah, indah tanpa air mata, tanpa kesakitan, tanpa kematian, dengan Tuhan Yesus dan semua orang saleh. Semua orang apa? Oh betapa senang untuk selamanya. Pokoknya kalau lagu penutup lagu ini itu pasti Pak Samuel Gunawan. Orang udah ngingetin, oh ini Pak Sam ini di ruangan berapa? Ruangan berapa? Kalau VIP sudah nggak dengar karena kedap suara. Kalau yang nggak VIP itu ada enaknya, ada nggak nah, pakai AC itu enak, tapi juga ada nggak enaknya, ya. Nggak pakai AC itu nggak enak, panas, tapi juga ada enaknya. Jadi semua itu ada enaknya, ada nggak. Dulu gereja Suterjo nggak pakai AC. Saya tengah khotbah, ada orang pemabuk lewat bertobat. Benar, dia masuk. Dia bilang tadi saya waktu lewat ini dengar pendeta khotbah. Saya bawa botol minuman keras, ya, cap tikus. Birnya, minuman kerasnya cap tikus. Yang senyum-senyum kenapa? Punya pengalaman minum cap tikus. Dia masuk gereja minta didoakan dibaptis. Ya, tapi gak enaknya yo jemaat kepanasan. Gak enaknya kepanasan, enaknya bisa jangkau orang di luar. Tapi kalau gereja pakai AC, enaknya apa? Dingin, nyaman. Apalagi yang pakai jas ini di depan hamba-hamba Tuhan. Ya kan? Tapi gak enaknya kita gak bisa jangkau yang di luar. Saya yakin ya kalau gak pakai AC, tadi dengar pujian, orang lewat bisa berlutut dan berkata, Tuhan aku percaya kepadamu. Kalau nggak pakai AC loh, tapi yang ngono ringetan kerobios, ya, wah basah semua. Ya semua itu ada enaknya, ada nggak enaknya. Ya oke. Sekarang saya akan mengajak saudara melihat Kornelius ini orang yang saleh. Ada satu ayat dalam 2 Petrus pasal 1. Kamu harus menambahkan kepada imanmu, satu iman, kebajikan. Bilang kebajikan. Baik, iman tanpa kebaikan itu imannya setan. Karena setan itu punya iman. Kita kalah kalau ngomong iman dengan setan. Setan dengar nama Tuhan gemetar. Kita sudah bolak-balik, Tuhan, Tuhan, sekarang sing gemeter. Setan begitu dengar, Tuhan, gemetar. Ada ayatnya di Yakobus, setan pun gemetar mendengar nama Tuhan. Kita lo bolak-balik krungu jenenge Tuhan, tapi yo pancet aja. Malah nama Tuhan dimanipulasi untuk nipu orang. Pakai nama Tuhan, sumpah demi Tuhan, tapi bohong. Ya kan? Imannya setan hebat. Kalah kita kalau ngomong soal iman dengan setan. Tapi dia jahat. Setan itu jahat. Sebab itu iman harus ditambah kebajikan. Tanpa kebajikan itu imannya setan. Menambahkan lagi kepada kebajikan ini bukan IPA IPS, bukan. Pengetahuan tentang Tuhan. Itu kita bersyukur kita ada Fit Foundation kan. Belajar firman. Bersyukur bisa 200 yang ikut kurang lebih. Yang belum ayo ikut, besok ikut. Dimanapun Anda bisa. Kemarin saya ngajar lewat di mobil. Saya ngajar di mobil. Ya, saudara nggak ikut pengetahuan firman. Itu iman saudara ini iman yang nggak bertumbuh gitu loh. Ya, anak-anak youth ada lagi 8:30 untuk Ciyut. Ya, setelah jam 8 selesai kita 8:30 untuk anak-anak muda. Kepada pengetahuan, apa saya tulis? Penguasaan. Kita harus bisa menguasai diri kita. Kalau enggak seperti mobil tanpa rem. Kepada penguasaan diri apa? Ketekunan. Masih ingat istri Ayub berkata, masihkah engkau bertekun? Anakmu wis mati semua, duitmu wis entek kabeh. Masihkah engkau bertekun? Yes. Harus tetap tekun. Yang penting adalah ketekunan orang-orang kudus.
Dan ketika sudah ketekunan ditambah lagi kesalehan. Sampai level sini kita udah selamat. Kita udah aman. Levelnya harus sampai kesalehan. Udah selamat, Tuhan menyelamatkan orang saleh kok. Dengan Tuhan Yesus dan semua orang saleh. Oh betapa senang untuk selamanya. Semoga saya jadi pendeta yang saleh. Saudara jadi istri yang saleh. Teman seberang bilang, ini istri yang soleha. Coba bapak-bapak ngomong sama istri yang di sebelahnya. Jangan istri orang loh. Engkau istri yang soleha. Loh, bapak-bapak kok menteleng lihat saya. Anda hari ini disuruh mengucapkan kepada istri Anda. Ucapkan ini. Jangan bilang, itu cerewet kok soleha. Ya. Kemarin tadi masih cerewet. Pulang gereja sudah soleha. Karena saudara ucapkan. Dan yang kita ucapkan itu terjadi. Loh kok gak ada amin? Tuhan akan melakukan apa yang kau katakan. Kan ada ayatnya. Coba bapak-bapak. Ya oke, lihat saya kan. Sekarang lihat istrinya. Aku bukan istrimu pak. Coba delok aku, istri soleha. Loh salah Anda lihat saya bukan istri Anda. Coba noleh. Mosok tengeng pak. Gak iso noleh. Ayo pak ngomong. Istri soleha. Sambil ketawa gitu loh, soleha. Soleha. Aku tutup ngomong, aku jenenge nyentak saudara. Jadilah suami-suami yang saleh. Oh memang saya saleh pak, karena nama saya di KTP Pak Saleh. Ada ya Pak Saleh yang punya hotel coklat ya. Dulu di Grand City ada ini istri, anaknya hadir kok masih ya. Itu anaknya Pak Saleh. Dulu ngkong saya juga namanya Cornelius Saleh Gunawan. KS Gunawan yang punya pabrik jamu Berial. Itu papanya papa saya. KS Gunawan, Cornelius Saleh Gunawan. Ada pendeta kan? Pak Yusuf BS Bijak Saleh. Ya kan? Cuma bilang, Pak saya memang saleh Pak karena jenengku ya Pak Saleh. Bukan. Tadi malam saya iseng-iseng lihat kamus. Kamus bahasa Indonesia saleh itu artinya baik, taat dalam beribadah, ya, berbudi luhur. Berbudi apa? Luhur. Wah saleh. Maka no Tuhan goleki wong saleh gitu. Dengan Tuhan Yesus dan semua orang saleh. Oh betapa senang untuk selamanya. Amin. Tepuk tangan ya. Nanti multimedia bisa nggak ya anak-anak itu nyiapkan lagu mulai dari atas. Surgalah rumahku. Supaya jemaat tahu karena ini kesenangannya Pak Gembala gitu. Surgalah rumahku yang amat kurin. Indah-indah tanpa air mata, tanpa kesakitan, tanpa kematian. Dengan Tuhan Yesus dan semua orang soleh, saleh, soleha. Ya, oh betapa senang untuk. Jadi kalau udah level kesalehan itu sudah selamat, safe, aman. Ya, levelnya jangan cuma level yang bawah, harus cari level saleh. Coba baca ya ayatnya supaya saudara tahu ini bukan iki lah omongannya Pak Sam, iki tuntutannya Pak Sam. Enggak, ini firman, bukan saya. Saya pun sedang belajar ini. 2 Petrus 1 ayat 5. Kita belum sempurna, enggak ada yang sempurna termasuk saya. 2 Petrus 1 ayat 5. Kita baca 2, 3. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. 1 iman, 2 apa? Kalau tidak kebajikan itu iman setan. Setan punya iman tapi jahat. Terus, dan kepada kebajikan, ayo besok semua ikut Fit Foundation. Gak bayar, gratis, dimanapun sambil tidur, sambil mandi, sambil opo. Oleh mandi jangan ya karena kelihatan orangnya. Ketok kebiuran nolak medeni. Ya, kalau mandi jangan deh, saya revisi udah. Sambil duduk, sambil apa di meja makan, dimanapun bisa ikut dengar. Kemarin sampai orang USA aja ikut. Pak Pendeta tahu nggak? Saya jam 5 pagi nih.
Pak Pendeta kan jam 7 malam kan, saya jam 5 pagi. Ya, Taiwan ikut, banyak. Ya, saudara nggak ikut, rugi kan? Orang Papua itu loh, Ibu Dina Iren Yufua itu. Dia senang kalau saya sebut gini, dia lagi nonton. Pak Pendeta selalu sebut-sebut nama saya. Ikut dia, padahal beda 2 jam. Jam 7, sana jam 9 kan. Ya, Indonesia Timur, Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur 2 jam ke atas kan. Ikut dia. Ya, yang bukan jemaat GSJS, banyak yang ikut. Saya diberkati lewat pengajaran Pak Gunawan ini. Oh ya, terima kasih. Gratis ya, gratis, nggak usah bayar. Nggak ikut, rugi. Saya harap besok udah double 400 yang ikut. Halo, amin. Sekali ini 1.300. Aduh, ikut belajar pengetahuan. Terus, dan kepada pengetahuan apa? Ayat 6. Kepada pengetahuan dan kepada penguasaan diri, ketekunan, dan kepada ketekunan, sampai level ini udah aman. Terus, kalau bisa lanjut. 7. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, itulah kasihnya Tuhan. Semua orang, yang baik, yang jahat dicintai. Cintai musuhmu. Doakan orang yang menganiaya kamu. Ini udah levelnya sempurna. Lihat ayat yang ke-8 kita baca. 2, 3. Jadi apabila semuanya itu ada padamu dengan apa? Apa itu? Iman, kebajikan, pengetahuan, ketekunan, kesalehan. Kalau itu ada, kamu akan dibuatnya menjadi apa? Semangat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Terus ya. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, semua baca, ia akan menjadi apa? Buta. Waduh. Tuhan bilang buta. Bahasa Jawanya apa? Saya ngomong di sini kurang enak, saudara. Buta itu bahasa Jawanya apa? Nek tuli budek. Kalau buta, nah itu. Ya itu. Itu kalau saudara nggak punya yang tadi itu, saudara seperti itu loh tadi. Buta itu. Dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu. Ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, semangat berusahalah supaya panggilan dan pilihanmu, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah. Ayat 11 terakhir. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan apa? Hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Di mana itu? Tepuk tangan, surga. Kamu diberi hak penuh untuk masuk surga. Wah, orang Kristen kepingin surga tapi nggak ngerti ini, ya udah Anda nggak punya hak. Ya, Anda nggak di-approve. Anda nggak punya visa untuk masuk kerajaan surga. Saudara, oke. Saya tidak akan bahas lagi Cornelius, tapi hari ini saya akan mengajak saudara melihat tentang kemerdekaan. Semua bilang, merdeka. Ada seorang pria yang dimerdekakan oleh Yesus dari yang namanya legion. Semua bilang legion. Siapa legion? Setan. Masih ingat orang ini dirasuk oleh setan yang jumlahnya sangat banyak. Dan Yesus datang. Daerah mana? Daerah mana ini? Apa? Kaliasin. Loh, kok Kaliasin? Anda rumahnya Kaliasin, bukan daerah Kaliasin. Kaliasin kan dekat Kedung Sari. Ya, dekat apa? Kedung Doro. Bukan daerah Kaliasin. Daerah Gerasa. Ya. Daerah apa? Gadara. Itu terjemahan lama. Kalau saya dulu ngertinya Gadara. Karena saya mulai kecil kan belajar firman Tuhan. Ikut papa saya kursus Alkitab di Ompo Goansin. Di Mojopahit. Ya dulu gak ada Alkitab yang kita ini. Terjemahan baru. Adanya terjemahan lama. Itu namanya Gadara. Kalau kita disebut Gerasa. Orang ini ya
dibelenggu oleh setan. Tapi Yesus datang untuk memerdekakan. Bilang merdeka. Saya nggak tahu saudara sedang dibelenggu oleh apa. Dibelenggu oleh sakit. Saudara akan dimerdekakan oleh Tuhan. Dari penyakit saudara. Tadi dalam perjalanan Bu Lani dengar, Pastor Timothy dengar satu mobil. Seorang bapak, Pak, saya sedang dibelenggu oleh hutang. Hutang apa Pak? Pinjol. Sudah sampai 300 juta. Saya katakan, datang ke gereja. Yesus pasti tolong. Kalau anak saya datang ke saya, Pak saya ngalami ini. Saya pasti akan berusaha menolong anak saya. Saya punya masalah, saya datang ke papa saya. Papa saya pasti bantu saya. Kalau kita punya masalah, jangan nggak ke gereja. Kalau Anda punya masalah, datang kepada Yesus. Amin. Apa gak nang gereja? Aku sumpek Pak, akeh masalah. Wah, kok niki keliru loh. Akeh masalah kok malah gak nang gereja sampean ini. Salah sampean ini. Ya, dateng Aku lek ono masalah aku datang ke rumahnya papaku. Papaku tak ambungi, tak rangkuli. Ya, papaku wis ngerti. Ya arek iki ono masalah iki. Apa onyo? Pak, aku butuh iki, Pak. Ya wis, besok tak siapno ya. Masa Tuhan kalah sama papa saya? Halo, amin. Anak saya ada masalah, saya pasti bantu. Ya, apalagi Tuhan. Seperti bapak sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata, amin. Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang. Oh, saya sayang sama anak-anak saya. Istri saya, anak saya sayang. Ya lu opo kan tak turuti. Mau makan apa tidak ada batas. Saya sayang anak saya. Saya bela anak saya. Ono sing ganggu, langkai dulu mayat bapaknya. Bener. Michael dulu diganggu temannya di sekolah. Saya tanya, yang mana? Oke, saya nganterin, kelihatan saya turun mobil. Ya, security sekolah takut saya mukul anak ini. Enggak. Saya bilang, kamu enggak boleh ganggu Michael. Iya Su, maaf ya Su. Iya enggak boleh ya. Jadi teman yang bagus ya. Iya. Sejak itu baik sama Michael. Nah, Michael bilang, Pak thank you. Iya. Ya. Andrew diganggu gurunya, saya datengin. Mr. Yap, orang Singapura. Aku nyekolakno anakku nang ngene ya. Kon jok macam-macam. Kon wong Singapura tak usir kon. Sorry Mister. Tolong ya. Saya bayar mahal ini sekolah internasional. Ya, sorry. Kepala sekolahnya datang. Kenapa ini? Enggak, ini you punya guru ini enggak sopan ini sama anak saya. Bisa enggak? Wah, sorry. Sejak itu baik sama anak saya. Saya bela. Timothy saya bela. Apalagi Tuhan bela saudara, bela saya. Tepuk tangan buat Tuhan. Aku nggak boleh anakku diotek uang, diotek urusannya mbak bapak. Masa Tuhan nggak bisa gitu sama kita? Kok nggak ada amin? Tuhan akan bela saudara. Tuhan akan menyelamatkan kita. Amin. Yang percaya bilang yes. Pak sama iso ngono mbek anak-anake. Masa Tuhan gak iso ngono mbek aku. Jemaat saya bela. Pelayan Tuhan saya bela. Dulu ada yang bilang, Pak, Bapak kok nyuruh itu pelayanan. Kenapa? Bapak tahu siapa itu. Kenapa? Siapa? Kenapa? Saya bilang, itu mafia Pak. Itu. Ya, itu loh Pak yang naik mobil panjang, limosin. Aku garo. Jemaat numpak opo aku gak ngurus. Bukan karena dia kaya naik limosin saya bela. Enggak. Ya, dia itu kurang ajar Pak. Dulu pabriknya diobong dapat asuransi. Itu masa lalu. Saya bilang, kalau dia pelayanan saya nggak mau datang. Saya bilang, Pak, Bapak ini nggak punya masa lalu. Dia bilang, iya sih ada. Lah iya, dulu bajingan, sekarang di dalam Tuhan. Kita jadi domba-dombanya Tuhan. Yang disucikan, yang dilayakkan.
Saya bela, saudara. Pokoknya jemaat GJS, pelayan Tuhan, Pak Sam bela. Apalagi Tuhan kita membela saudara, membela saya. Tepuk tangan buat Tuhan, amin. Saudara-saudara, saya mau tutup. Orang ini dirasuk legion. Orang ini tinggalnya di mana? Kuburan. Kita baca sebagai ayat penutup Injil Lukas ini supaya saudara tahu arahnya, karena ada ayat di Alkitab Lukas 8. Lukas pasal 8. Saya tidak akan membahas semua, nanti terlalu panjang karena cerita ini tentang orang Gadara ini dahsyat saudara. Nanti next kalau sudah nggak ada yang tamu, pendeta saya khotbah lagi ya. Pak Sam santai aja. Ada tamu silakan tamu, nggak ada Pak Sam khotbah. Lukas 8, tapi di jam-jam tertentu saya setiap minggu khotbah. Jam 2, jam 3 itu pasti Pak Sam kebanyakan ya. Ayo Lukas 8 ayat 26 kita baca. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Ayat 27, setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah tetapi dalam kuburan. Ini aja saya bahas sebagai penutup. Orang yang dibelenggu oleh setan, belum dimerdekakan oleh Yesus, tinggalnya di mana? Kuburan. Enak nggak tinggal di kuburan? Coba saudara punya kekasih meninggal ya. Kira-kira yang ditinggal nangis kan? Saya pernah itu mau ngubur orang. Istrinya itu histeris. Oke, saya lihat wah cinta ini. Lalu mau lompat ke kuburan, masuk, ditahan. Wah. Saya bilang sama teman-teman, culno maren. Lepas, jangan dipegangi. Oh iya Pak, ya udah pinggir semua. Dia nggak ada kepingin masuk saudara. Dia cuma, tapi begitu ada yang megang, dia gini. Culno. Ojo dicekeli. Kira-kira dia mau lompat nggak itu? Aku PDM, pendeta mokong saudara. Pak Sam ini mokong, dokong Pak Sam. Saya bukan dokong, saya ini apa adanya aja. Orang pura-pura, enggak pura-pura kan kelihatan. Lek mbok cekeli pura-pura, lek dia wani lompat, aku yakin dia cinta beneran. Ternyata juga enggak. Coba orang yang saudara cintai, waktu saudara meninggal nanti ya, semoga kita enggak ada yang mati. Halo amin. Semoga Tuhan datang kita diangkat hidup-hidup, diubah tubuh kita. Kita punya kesempatan untuk itu. Manusia akhir zaman punya kesempatan gak usah mati. Tapi seandainya mati, maukah kekasih saudara nungguin saudara di kuburan? Mau? Lek wis ditutup, Pak, aku mau lesek ya. Ma, aku pulang dulu ya. Gak ada. Wis aku gawe tenda nang kuburan gini. Tak tunggonane iki sing mati iki lho sing paling tak cintai, tak enteni nang kene wis. Tolong ya kirimono ya, lek isuk breakfast kirimono, siang aku kirimono mangan awan, bengi aku tak turu kene. Mau nggak kira-kira? Gak ono, bujuk lek gelem. Paling sebengi tengah wengi mulai omah, saudara. Turun nang hotel. Nggak ada yang mau di kuburan, walaupun tuh orang yang saudara cintai, yang mencintai saudara, bohong kalau dia mau di kuburan. Jadi saya bilang, cinta itu hanya sebatas sampai di depan liang. Pa, pulang dulu ya. Ma, pulang dulu. Untung sing nang jero gak jawab. Kon gak ngenteni aku ta. Jare ini cinta. Katanya mau nungguin aku. Kok mbok tinggal mulai opo gak semburat, saudara. Lah iku misalnya ono sing jawab ngono gak lari sak. Ya, kembang kuning belaju kabeh, saudara. Sampai mana lupa tadi. Tinggal diku. Apa ini? Penutup, ini adalah suasana kematian. Suasana apa? Orang yang belum dimerdekakan oleh Yesus hidup dalam suasana apa? Kematian.
Saya ingat suasana kematian di rumah Yairus. Banyak orang ribut, banyak orang menangis. Bukankah hari-hari ini dunia sedang ribut, sedang rusuh, sedang perang? Kita baru mendengar Thailand lawan siapa? Kamboja. Hanya gara-gara kuil terbakar, perang. Ya, Rusia dengan siapa? Ukraina. Terus ini bisa memacu perang dunia ini. Terus kayak begini. India juga baru perang. Saudara-saudara, dunia sedang dalam suasana kematian. Suasana apa? Kematian. Kalau ada perang itu kematian. Kalau suami istri setiap hari perang, ribut, rumah tanggamu ada suasana apa? Kematian. Pemain musik night singer. Kalau gereja ini cuma ribut isinya. Di gereja ini ada suasana apa? Kematian. Coba baca ayat-ayat penutup Mazmur 2 ayat 1. Dikatakan mengapa rusuh bangsa-bangsa. Coba Mazmur 2 ayat 1 tampilkan. 2, 3. Mengapa rusuh bangsa-bangsa. Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka. Tuhan ingin memerdekakan kita hari ini. Kok nggak ada amin? Jangan ada keributan di antara kita. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada dahak di antara kita. Itu iklannya obat batuk. Jangan ada dahak di antara kita. Bener, watuk terus bisa nular, saudara. Jangan ada perkara di antara kita. Terus sebagai ayat terakhir yang benar-benar terakhir. 1 Korintus 6. Adanya persoalan di antara kita itu tanda indikasi ada kekalahan. Saya berdoa kita semua adalah benar-benar umat yang lebih dari pemenang. Katakan amin. Kenapa ribut terus? Itu tandanya kita kalah. 1 Korintus 6 ayat 7. Kita baca 1 Korintus 6 ayat 7. Sama-sama. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan apa? Kekalahan bagi kamu. Kalau Anda ribut terus, ono perkoro, golek perkoro terus, itu tandanya apa? Siapa yang hari ini yakin kita umat pemenang? Hentikan perkara-perkara keributan itu. Kenapa bisa ribut? Baca selanjutnya. Mengapa kamu semangat? Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka? Saya ingin kita punya satu prinsip dalam hidup ini. Saya lebih suka dirugikan. Orang bilang iki gendeng iki, senting iki. Karena orang hidup semua kerja pun cari apa? Untung. Nggak ada yang mau dirugikan. Tapi firman Tuhan mengajar. Mengapa kamu tidak lebih suka apa? Halo, lebih suka diapakan? Memang ini jalan salib. Yesus pun lebih suka dirugikan. Dia mati. Dia mati. Buat kita semua.